bagaimana Kiai Said Akil Siraj secara tidak langsung mendoakan terhadap Jokowi supaya dapat laknat dan kehancuran. Dan kemudian kalah. Ya gak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan nazar ulama. Insya Allah ada balasannya. Saya kebingungan dengan apa yang menjadi sikap dan pijakan Kiai Said Akil Siraj. Seketika itu juga baginda Nabi berkata, saya lebih khawatir, sesuatu yang saya lebih khawatirkan daripada Dajjal yang akan menimpa umatku, itu beliau katakan 3 kali. Qalaha thalathan, la ghairu Dajjal akhwafuni ala ummati. Terus Nabi ulang-ulang sampai 3 kali. Lalu penasaran Abu Dzar radhiyallahu anhu menanyakan, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu Dajjal akhwafuka ala ummatika? Siapa sih yang lebih Anda khawatirkan daripada terhadap Dajjal yang akan menggerogoti dan akan mengancam umatmu? Nabi kemudian menimpali dan menjawab, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Dia Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. Yang ditakutkan lebih daripada takutnya Rasulullah, khawatirnya Rasulullah terhadap Dajjal yang bisa menggoyahkan keimanan umatnya. Saya akan berbicara di akhbaroni Abu Dzarrin radhiyallahu an. Abu Dzarrin menyampaikan di dalam satu kesempatan itu, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya berjalan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala la ghairud dajjal akhwafuni ala ummati. Seketika itu juga baginda Nabi berkata, saya lebih khawatir, sesuatu yang saya lebih khawatirkan daripada Dajjal yang akan menimpa umatku, itu beliau katakan 3 kali. Qalaha thalathan, la ghairu Dajjal akhwafuni ala ummati. Terus Nabi ulang-ulang sampai 3 kali. Lalu penasaran Abu Dzar radhiyallahu anhu menanyakan, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu Dajjal akhwafuka ala ummatika? Siapa sih yang lebih Anda khawatirkan daripada terhadap Dajjal yang akan menggerogoti dan akan mengancam umatmu? Nabi kemudian menimpali dan menjawab, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Dia berkedok seorang kiai, tokoh ulama, habaib atau siapapun saja, namun dia mempunyai kepentingan dunia dan kemudian dia menyesatkan terhadap umat, mengorbankan umat demi kepentingannya dan demi apapun yang bisa menguntungkan dirinya dan keluarganya. Saya di sini tidak akan berbicara panjang lebar, salah satu contoh saja. Saya kebingungan dengan apa yang menjadi sikap dan pijakan Kiai Said Akil Siraj. Coba kita lihat riwayatnya dari awal sampai akhir. Saya sebagai warga NU meneliti dan mengikutinya itu bingung. Apalagi yang bukan NU. Tentu kemudian akan disamakan dengan kiai-kiai yang lain. Oh, kiai NU juga begitu. Saya pikir ini adalah satu persepsi dan ini adalah generalisasi yang salah, fatal, dan ini mohon maaf tidak boleh kita semaikan kepada NU. Mari kita akan urai bagaimana Kiai Said Akil Siraj itu membingungkan. 1. Menurut saya Kiai Said Akil Siraj itu layaknya politikus handal. Jadi lika-liku perjalanan Kiai Said Akil Siraj bermula dari ketika beliau ikut Wahabi. Jadi dia ikut di Universitas Ummul Qura. Sebagaimana Anda bisa lihat di Google, misalkan di searching, Anda bisa temukan bagaimana disertasinya soal tasawuf. Ketika beliau bersama orang-orang Ummul Qura, orang-orang Wahabi, beliau menyerang tasawuf. Di dalam satu disertasinya misalkan Silatul Qaun Billah fi Tasawuf Al-Falsafi Dirasatan wa Naqdan, misalkan Anda bisa lihat, pelajari bagaimana beliau membabi buta menurut saya ya secara pribadi. Bagaimana beliau kemudian menyerang dan menyesatkan kelompok tasawuf. Nah, meskipun ini ada detailnya nanti secara tidak langsung kita sampaikan di sini secara gamblang, maksud saya di sini bahwa beliau itu ketika bersama dengan orang Wahabi lalu beliau menyerang orang-orang tasawuf yang mana pada kali ini dianut oleh sebagian besar ulama dan masyarakat Indonesia dan orang Islam pada umumnya di dunia. Masih jarang. Saya itu satu jurusan 28 orang, hanya 1 orang Saudi. Yang Saudi. Lainnya orang luar. Lainnya orang luar. Padahal dikasih uang, dibayar. dikasih beasiswa pada. Kemudian setelah beliau pulang ke Indonesia ikut berjuang dengan Syiah malah. Beliau mendukung Syiah malah. Secara tidak langsung Anda bisa lihat semuanya di video-video semacam ini. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran, mari kita pertahankan. Enggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak
Yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Sempat juga beliau mempikun-pikunkan Sayyidina Utsman. Sebagaimana orang-orang Syiah pada waktu itu mereka biasa mencacat, mencela, mencaci para sahabat. Beliau mempikun-pikunkan dengan bahasanya, mohon maaf, dianggap Sayyidina Utsman itu pikun. Maka disinilah Pondok Pesantren Sidogiri meluruskan dengan memberikan atau mengeluarkan atau menerbitkan buku dengan judul Sidogiri Menolak Pemikiran Said Aqil Siraj. Nah, ini adalah satu tamparan keras bahwasanya di situ saja Said Aqil Siraj itu sudah mulai harus diluruskan. Artinya apa? Bengkok. Kenapa? Karena Pondok Pesantren Sidogiri itu gurunya maha guru. Bagaimana Anda hari ini ketika mengagung-agungkan Kiai Hasyim Asy'ari, beliau berguru kepada muridnya Pondok Pesantren Sidogiri. Ketika Anda mengulung-ulungkan Syekhana Khalil, gurunya NU, itu masih berguru kepada Sidogiri. Jadi intinya, bagaimana pemikiran seorang Said Aqil Siraj ini diluruskan oleh Sidogiri atau ditolak pemikirannya, berarti ini kan melenceng. Jadi ini salah satu gambarannya. Kemudian beliau itu semakin menjadi liberal, mengomentari Nabi seenak perutnya. Kalau mohon maaf, ini bahasa kasarnya. Kenapa? Saya mengomentari dan mengagungkan, menjunjung tinggi nama baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika saya mengagungkan sesuatu yang agung dan mulia, maka patut saya rendahkan dalam komentar saya. Kenapa? Sebut Nabi itu punya niat politik kekuasaan. Di awal Nabi memerintah. Meskipun ini mengomentari, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW saat mengajak kepada umat, kepada masyarakat di Makkah pada waktu itu, orang-orang Quraisy pada waktu itu, kemudian ditanya, itu apa tujuannya? Siapa yang sujud di situ? Oh, itu ponaan saya. Itu katanya Sayyidina Abbas. Lalu apa tujuannya? Oh, itu mempunyai tujuan untuk mengalahkan kekuasaan Romawi dan Persia. Kurang lebihnya begitu. Sehingga apa? Said Aqil menyimpulkan secara tidak langsung, ya, sekali lagi secara tidak langsung, Nabi memulai dakwahnya itu untuk politik kekuasaan. Beliau juga, Said Aqil, menyampaikan bahwasanya Nabi memilih istri yang cantik, yang lain kemudian dikasihkan siapa. Ini adalah satu hal yang sangat merendahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah dipanggil di Sidogiri, kemudian dinasihati oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Nah, mungkin dari sana dia mulai banyak dendam kepada para habaib. Mohon maaf, ini adalah gambaran dan perjalanan saja. Kita bermain logika, bukan suudzon dan lain sebagainya. Kita melihat ini adalah sebuah fakta. Jadi setelah itu beliau menjadi pengurus PBNU. Nah, ketika menjadi pengurus PBNU, memusuhi betul-betul terhadap Wahabi. Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih, Wahabi. Ketika dulu berada di Wahabi, memusuhi betul-betul terhadap tasawuf, kurang lebihnya begitu ya. Saya menyampaikan kurang lebihnya seperti itu. Anda bisa lihat sendiri. Sampai kemudian menjadi ketua PBNU, memusuhi para habaib, Habib Rizik, 212, dan sama persis bersama-sama dengan Jokowi. Memusuhi kalangan-kalangan beliau dengan kata-kata radikal. Jadi mengampanyekan radikal kemana-mana. Dan setelah itu beliau akhirnya mendapatkan hadiah komisaris PT KAI pada 21 Maret 2021. Dan 5 tahun ke sekarang akrab sekali dengan Jokowi, makannya sama Jokowi, dan ini adalah bagian daripada sepak terjang Kiai Said Aqil Siraj. Nah, setelah kemudian tidak terpilih di Lampung dan kalah proyek dengan Gus Yahya itu, mendekat kepada Jokowi, Jokowi akhirnya mengeluarkan dia. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Terang-terangan hari ini Anda lihat bagaimana Kiai Said Aqil Siraj secara tidak langsung mendoakan terhadap Jokowi supaya dapat laknat dan kehancuran. Dan kemudian kalah. Ya gak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini enggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Astaghfirullahaladzim. Seperti inikah
akhlak seorang Islam? Seperti inikah akhlak seorang ulama, seorang kiai? Ini adalah satu hal yang tidak etis kita lihat dipertontonkan di depan publik. Tapi bagaimanapun ini adalah fakta. Kemudian salah satu contoh, dulu dia terang-terangan mengajak mencintai habaib dengan dalil-dalil Al-Quran. Ya, kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, gak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahli bait, semua habib bapak dahulu, semua habaib bapak dahulu kita harus hormat. Habib Jindal, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib Zikra. Dan ajaran alasan paling utama adalah karena perintah ayat tadi. Dari kedua. Namun ketika Kiai Said Akil Sirot punya kawan Imat, punya kawan Ki Marzuki Mustamar, terang-terangan malah membusuhi kaum Ba'alawi. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus. Menganggap dia adalah orang yang dibawa atau kelompok yang dibawa oleh Belanda untuk membantu Belanda menjajah Indonesia. Astagfirullahaladzim. Kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh setelah ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Ini adalah bagian-bagian yang sangat-sangat penting kita sampaikan kepada Anda semuanya. Supaya apa? Supaya sedikit mengurangi kebingungan Anda. Sama, saya juga mengalami kebingungan dulu seperti itu. Kok bisa? Padahal Kiai Said Akil itu adalah Kiai Haji, Profesor, Doktor, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian yang harus kita ungkapkan bersama-sama supaya kita tahu bagaimana yang kita pegang adalah Islam. Sekali lagi adalah Islam, bukan ketokohannya karena ini profesor, doktor, S3 dan lain sebagainya, ketua PBNU atau apapun, habaib sekalipun dan lain sebagainya. Tidak, tapi kali ini kita belajar bagaimana Islam, di mana Islam itu diurai oleh para imam-imam madzhab dan sejarahnya pula juga diurai di berbagai kitab-kitab tulis klasik hari ini. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar Islam, Anda akan kebingungan ketika mempelajari Al-Quran saja tanpa alat bantu. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu itu memahami Al-Quran, begitulah Anda belajar. Bukan dengan jargon-jargon mentah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kepada hadis. Tidak semacam itu dan tidak semudah itu berislam. Baru beberapa hari, beberapa bulan hijrah, sudah menyalah-nyalahkan para ulama dengan mengatakan kita harus kembali kepada sunnah, kepada Al-Quran. Itu bid'ah dan lain sebagainya. Anda harus perhatikan, Anda harus jeli di dalam beragama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.